Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku semuanya, kepada para subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi saudaraku yang sudah mengembangkan channel Padepokan Bukit Lembah Manah ini. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dikala Satrio Piningit mendapatkan masalah, karena siapapun yang bernyawa, terutama manusia ya, tentu saja akan mendapatkan masalah. Makhluk hidup itu tentu saja akan mendapatkan masalah. Hanya perbedaannya besar kecilnya. Adapun permasalahan itu akan menjadi tambah bermasalah, tambah ruwet, dan juga mengurangi tingkat keimanannya itu ketika masalah itu dirasa atau masalah itu dianggap sebagai sebuah beban. Nah, maka permasalahan justru akan semakin bertambah. Namun ketika masalah itu dianggap biasa saja, diterima dengan baik, dengan lapang dada, dan tetap berusaha menjadi orang baik, tetap selalu meminta kepada Allah, maka sebesar apapun cobaan, sebesar apapun masalahnya, jika diterima dengan baik, maka akan hanya menjadi sebuah cobaan belaka yang insya Allah setiap cobaan itu pasti ada jalannya. Nah, Sang Kinasih Satrio Piningit pun ya, selaku tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal, yang dibahas di mana-mana, karena memang ketika kita melihat atau mempelajari dari serat-serat yang sudah ditulis oleh para leluhur kita, ataupun yang langsung disampaikan, yang didengar oleh telinga kita, bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah sosok yang akan memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan Nusantara. Dan di dalam perjuangannya tentu saja sangat luar biasa, karena nantinya akan bisa membawa masyarakat, membawa warga dari zaman Kalabendu atau zaman kerusakan, zaman Sengoro, menuju zaman Kalasuba, zaman keemasan, zaman makmur Jibar Jipur, Gemah Ripah Loh Jinawi. Namun tidak lepas, Sang Kinasih Satrio Piningit pun nantinya akan mendapatkan masalah, bahkan ada masalah besar dan juga nantinya ada masalah kecil. Semuanya nanti Sang Kinasih itu lulus dari ujian-ujian ataupun rintangan-rintangan tersebut, yang ketika kita mengatakan adalah sebuah permasalahan, sebetulnya itu hanya rintangan saja yang memang harus dilalui, seperti itu. Makanya sampai saat ini Sang Kinasih Satrio Piningit itu masih dalam penggemblengan atau pendidikan, seperti itu, digulawentah agar nantinya tidak kaget, intinya menjadi seorang satria yang sangat militan, seperti itu. Sang Kinasih ketika mendapatkan problem, mendapatkan masalah,
itu tidak semerta-merta dibuat seperti orang zaman sekarang ini. Zaman sekarang kan ada masalah sedikit status di WA, Facebook, IG dan lain sebagainya. Ya, padahal dengan status itu belum tentu mendapatkan jawaban, bahkan kadang mendapat olok-olokan orang yang lebih besar. Jadi dikira akan mendapatkan pujian, mendapatkan belas kasihan orang lain, ternyata malah diolok-olok. Karena manusia di zaman sekarang itu ketika melihat orang lain susah itu biasanya bertepuk tangan seperti itu. Makanya jangan main-main kalau ada masalah, nggak usah di status-status, nggak usah ditaruh di Facebook. Kalau yang di status, di Facebook, di IG dan lain sebagainya itu sebuah informasi saja, maka itu lebih bermanfaat, saudaraku. Nah, maka Sang Kinasih Saturpinit itu sangat mengetahui hal itu, sangat memahami hal itu, sehingga Sang Kinasih Saturpinit nantinya ketika ada masalah itu tidak langsung bercerita sembarang orang, tidak. Ya, kalaupun bercerita dengan orang itu orang-orang yang betul-betul sudah dipahami oleh Sang Kinasih Saturpinit bahwa orang ini adalah orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, gitu. Namun yang paling utama Sang Kinasih Saturpinit itu selalu munajah, selalu berbisik pada Allah ketika ada masalah, meminta diselesaikan masalahnya dan diberi kekuatan zahir dan batin sehingga perjuangannya terus berjalan dan perjuangannya pun lancar. Jadi di dalam perjuangan ini nanti Sang Kinasih Saturpinit itu tidak mulus-mulus saja, tidak berjalan dengan mulus, itu tidak. Tapi tetap ada rintangan-rintangan, hanya saja nanti yang namanya Sang Kinasih Saturpinit ini ya akan lulus, akan betul-betul bisa membawa perubahan, ya, bisa merubah zaman yang penuh kesengsaraan ini, penuh kegaduhan, nantinya akan menjadi zaman yang penuh keindahan, ya, sehingga bisa dirasakan orang-orang, bahkan orang-orang nanti akan merasa tidak butuh bantuan orang lain, maksudnya misalnya terkait dengan finansial seperti itu ya, karena nanti semua banyak uang. Nanti orang akan menjadi kaya, bahkan sedekah itu sepertinya tidak berlaku nantinya, karena semua orang ini nanti akan menjadi orang yang sangat subur, orang yang sangat ya pokoknya kaya raya semuanya nanti. Amin, amini saja. Amin, kayak gitu saja. Ya, andai kata ya pokoknya diamini saja, saudaraku. Mudah-mudahan seperti itu kan gitu. Ya. Dan nanti di dalam perjalanan menuju zaman Kalasuba, zaman keemasan, zaman Kemahripah Loh Jinawi ini, ya, itu juga akan mendapatkan rintangan juga yang besar, tidak sederhana. Jadi rintangannya nanti akan lebih besar, ya. Bahkan nanti ada orang yang dikatakan kalau zaman sekarang itu musuh dalam selimut, ya. Seolah-olah dia akan membantu, seolah-olah dia akan orang yang paling segan, orang yang paling suka, orang yang paling istilahnya mendukung, akan tetapi ternyata dia yang akan gembosi. Nah itu, tapi Saturpinit itu tentu saja sudah paham. Nah karena Sang Kinasih Saturpinit itu memang sopan dan santun, jadinya ya di dalam mengetahui apapun itu tidak sembrono. Jadi dengan cara pelan, ya makanya bisa dibilang, atau ada pepatah yang mengatakan ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, itu salah satunya yaitu seperti itu. Jadi tidak menyakiti orang lain, namun nanti orang lain ini akan sadar dengan sendirinya. Nah inilah keluar biasaannya Sang Kinasih Saturpinit, ya. Makanya masyarakat itu banyak yang menunggu kehadirannya, masyarakat banyak yang menanti kapan Sang Kinasih itu muncul. Namun ini sebagai rahasia Tuhan, sebagai rahasia Allah. Jadi manusia hanya berharap saja dan berdoa, tidak tahu kapan munculnya, tanggal berapa itu tidak tahu. Kalaupun itu bisa disampaikan, itu hanya berdasarkan kira-kira atau yang bisa disebut ramalan seperti itu ya. Namun sebetulnya ramalan yang seperti itu sebetulnya tidak bagus. Bahkan besok ramalan-ramalan seperti itu akan dimusnahkan oleh Sang Kinasih Saturpinit.
Jadi hanya sasmita yang digunakan, sasmita ataupun rasa ataupun kebatinan mata batin yang akan diasah, yang akan dilebarkan, bukan ramalan-ramalan seperti itu ya saudaraku. Jadi ini sebagai rahasia Tuhan, sebagai rahasia Allah, kapan kemunculannya. Jadi manusia itu tidak ada yang tahu. Jadi kalaupun ada yang mengatakan 3 bulan lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu semuanya tidak bisa dipercaya saudaraku. Intinya Sang Kinasih itu ada dan akan muncul di akhir zaman. Akhir zaman itu tidaklah sedikit. Akhir zaman itu mau ada pemula, ada pertengahan, nanti ada puncak. Nah, jadi kalau sudah sampai puncaknya akhir zaman, maka Sang Kinasih muncul seperti itu. Saudaraku, demikian untuk video kali ini, hanyalah istilahnya berbagi pengalaman saja, walaupun sedikit, walaupun mungkin tidak ada nilai pendidikannya, namun barangkali ada yang merasa pas, ada yang merasa oh iya ini betul misalnya. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau tidak bermanfaat ya sebenarnya kita hanya gedabur saja seperti itu. Demikian untuk video kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.